yang sama. Ini karena setiap jenis plastik mempunyai berat molekul yang berbeda. Adapun bahan termoplastik dapat dikerjakan dengan las, yaitu meliputi PVC keras, PVC lunak, HDPE, LDPE, SAN, ABS, POM, PC, PP, dan PMMA. Nah, berikut ada jenis-jenis pengelasan, yaitu meliputi pengelasan dengan elemen panas, pengelasan dengan gas panas, las gesek, las frekuensi tinggi, las ultrasonik. Ketiga, pengeleman. Pengeleman adalah suatu sistem penyambungan modern. Dengan pengeleman, bahan yang akan disambung tidak perlu dilelehkan seperti pada pengelasan. Oleh karena itu, pengeleman lebih baik beberapa segi dari pengelasan. Pengeleman bisa dipakai untuk menyambung plastik yang dapat atau tidak bisa atau tidak baik untuk dilas. Misal, acryl glass. Pengeleman bisa dipakai untuk penyambungan bahan yang berbeda-beda, yang mana hanya menggunakan pengeleman saja bisa dibuatnya. Misal, pengerjaan teknik anti korosi. Pengeleman juga sangat ekonomis untuk pengerjaan assembling. Misal, penyambungan pipa. Oke, yang keempat. Calendering atau pembuatan roll. Calendering adalah sebuah proses di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara melewatkan polimer halus yang dipanaskan di antara dua buah roll atau lebih. Biasanya, roll untuk pengerjaan lembaran ini terdiri dari 4 hingga 5 roll utama. Susunan roll tersebut ada bermacam-macam, yaitu susunan I, L, F, dan Z. Dalam proses calendering, plastik dibuat menjadi gulungan antara dua roll yang membuatnya ke sebuah yang kemudian lewat sekitar 1 atau lebih tambahan gulungan sebelum melepas sebagai film berkelanjutan. Kain atau kertas dapat diberi umpan melalui gulungan yang terakhir, sehingga mereka menjadi diresapi dengan plastik. Baik, selanjutnya prinsip kerja mesin roll, yaitu termoplastik dilelehkan pada extruder, kemudian diekstrusi keluar. Plastik dalam keadaan leleh ditempatkan di antara bantalan roll dan di-roll untuk membentuk menjadi lembaran. Plastik yang diekstrusi ini dipindahkan pada ban berjalan dan di-roll awal. Bantalan roll tersebut dalam keadaan panas dan menjaga keadaan plastik dalam keadaan bentuk yang semi-leleh sehingga memungkinkan untuk di-roll dalam bentuk yang lebih tipis sebagaimana dihasilkan dari roller tersebut, yang posisinya semakin dekat dan semakin dekat satu sama lainnya. Dari roll ini dipindahkan pada ban berjalan lagi. Di bawah pada alat pengaduk, keluar dari alat ini dipindahkan lagi dengan ban berjalan ke mesin rollnya. Di mesin ini termoplastik di-roll sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan dilakukan pada roll penarik. Apabila ketebalan lembaran sudah sesuai dengan kriteria, kemudian didinginkan pada roll pendingin dan kemudian digulung. Contoh produk dengan proses calendering, yaitu pembuatan lembaran untuk jas hujan, lembaran plastik untuk alas tidur bayi, lembaran plastik yang digunakan di rumah-rumah, cover sheet plastik. 5. Ekstrusi. Extrusion molding adalah suatu proses pembuatan plastik atau termoplastik yang berbentuk profil atau bentukan yang sama dengan ukuran panjangnya yang cukup besar. Proses ini digunakan untuk membuat pipa, selang, sedotan, dan sebagainya. Teknik ini merupakan metode tertua dalam percetakan plastik, dan saat ini masih digunakan untuk mencetak plastik termoset. Dalam proses ini, plastik atau butiran yang homogen dan dengan terus-menerus terbentuk. Produk yang dibuat dengan cara ini termasuk tabung, pipa, lembaran, kawat, dan substrat pelapisan, dan bentuk profil. Proses ini digunakan untuk membentuk
bentuk yang sangat panjang dengan jumlah besar. Lalu dapat dipotong-potong dengan bentuk menjadi kecil-kecil. Ekstrusi dapat menghasilkan tingkat output tertinggi dari setiap proses plastik. Misalnya, pipa telah dibentuk di tekanan 2000 lb per H atau 900 kg per jam. Prinsip mesin kerja ekstrusi. Pertama, termoplastik baik berupa tepung atau granula dilelehkan pada ekstruder. Kedua, kemudian diinjeksikan melalui cetakan. Ketiga, setelah keluar dari cetakan yang sesuai dengan profil yang diinginkan, dimasukkan dalam alat kalibrasi. Keempat, keluar dari alat kalibrasi masuk ke tangki air untuk didinginkan. Kelima, setelah dingin dimasukkan ke ban penarik. Keenam, kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diminta pada alat potong dan kemudian disusun pada alat penyusun. Nah, bahan bakunya yang sering digunakan untuk proses cetak ekstrusi adalah polyvinyl chloride atau PVC, polyethylene atau PE, polypropylen atau PP, polystyrene atau PS. Contoh produk dengan proses ekstrusi, yaitu meliputi pipa, batang, cetakan, bantalan ekstrusi, kanvas, rem, roda gigi, tangki air, profil U atau L, rangka pintu. 6. Injeksi. Proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksi